Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Syarif SEMBUS yang merupakan salah satu dosen pada program studi Manajemen Retail di Institut Teknologi dan Bisnis Kala, Makassar. Video ini saya buat sebagai pemenuhan syarat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja terdharma perguruan tinggi atau PDD UKTPT yang merupakan persyaratan dalam proses sertifikasi dosen pada tahun 2025 ini. Di program studi manajemen retail secara spesifik, saya diberikan amanah untuk mengampu mata kuliah dengan rumpun ilmu manajemen pemasaran. Seperti yang diketahui bahwa rumpun ilmu manajemen pemasaran yang diwakili oleh beberapa mata kuliah termasuk perilaku konsumen, pemasaran retail, dan juga riset pasar adalah mata kuliah kunci pada manajemen retail. Hal ini disebabkan karena retailer atau peritel merupakan stakeholder kunci pada rantai nilai yang melayani langsung kebutuhan dan preferensi konsumen akhir atau konsumen rumah tangga. Oleh karena itu, peran manajemen pemasaran pada proses tersebut sangatlah krusial. Dalam proses pengajaran, biasanya saya menerapkan pendekatan Delivery, Interaction, and Assessment atau DIA, di mana delivery merupakan proses penyampaian materi kepada mahasiswa dengan memanfaatkan berbagai media seperti PowerPoint, artikel bacaan, video, infografis, dan media lainnya. Selain itu, interaction itu sendiri merupakan proses interaksi antara mahasiswa dan dosen terkait pembelajaran yang dapat dilakukan melalui tatap muka langsung ataupun memanfaatkan platform online. Asesmen tentunya digunakan untuk mengukur sejauh mana keterpahaman mahasiswa terkait topik-topik kunci yang disampaikan, dapat melalui penugasan kelompok, penugasan individu, ataupun dalam bentuk kuis. Video yang saya buat ini akan mengilustrasikan bagaimana DIA approach saya gunakan dalam proses pembelajaran pada mata kuliah. Secara spesifik, video ini akan menggambarkan bagaimana pertemuan ketiga pada mata kuliah pengantar riset pasar berlangsung. Mata kuliah pengantar riset pasar adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi manajemen retail di semester 3 dengan bobot 3 SKS. Terdapat dua capaian pembelajaran pada mata kuliah ini. Yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dan prinsip dasar riset pasar. Dan yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu merancang, mengimplementasikan, serta mempresentasikan hasil evaluasi proyek riset pasar. Sebagai turunan, terdapat 6 sub CPMK pada mata kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan peran riset pemasaran, prosesnya dan sisi kemanusiaan dalam riset pasar, mampu membedakan jenis penelitian pada riset pasar, mampu menyusun model pengukuran riset pasar, mampu menganalisis proses sampling dan pendekatan teori statistik pada riset pasar, mampu mengurai dasar-dasar pengolahan data statistik, serta mahasiswa diharapkan mampu mempresentasikan hasil riset pasar. Mata kuliah pengantar riset pasar ini secara umum bertujuan untuk memperkenalkan berbagai aspek pada proses riset pasar kepada mahasiswa. Dengan berbagai teori dan teknik yang diajarkan pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat melaksanakan dan melaporkan sebuah riset pasar sederhana. Riset pasar tentunya hal penting yang harus dilakukan oleh peritel dalam memahami perilaku konsumen. Tanpa pemahaman yang baik pada perilaku konsumen, maka peritel tentu saja tidak bisa menerapkan konfigurasi bisnis dan strategi yang tepat yang mampu menjawab kebutuhan dan preferensi konsumen. Mata kuliah ini akan dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan, baik daring maupun luring. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa topik bahasan, yaitu proses riset pasar, aspek etika dalam riset pasar, penelitian kuantitatif, data primer dan penelitian survei, skala pengukuran dan pengembangan kuesioner penelitian, desain dan prosedur sampling, analisis data statistik, dan pengembangan implementasi dan presentasi riset pasar. Adapun pustaka utama pada mata kuliah ini adalah Exploring Marketing Research edisi ke-11. Dan selain itu terdapat pustaka pendukung yang juga merupakan bacaan
yang merupakan hasil publikasi dari artikel yang saya tulis pada beberapa jurnal terakreditasi nasional. Publikasi tersebut digunakan agar menjadi referensi bagi mahasiswa dalam memahami bagaimana pendekatan statistik digunakan dalam proses riset pasar. Dalam proses delivery, semua bahan pembelajaran seperti PowerPoint materi, bahan bacaan, video, dan materi pembelajaran lainnya akan diunggah pada Google Classroom seminggu sebelum minggu pertemuan dimulai. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa memiliki waktu luang yang banyak dalam memahami materi yang akan dibahas di dalam kelas. Hal ini juga tentunya selaras dengan pendekatan student-centered learning yang digunakan pada perguruan tinggi. Dalam proses pembelajaran, proses interaksi berlangsung dua arah, di mana dosen dan mahasiswa sering kali mendiskusikan pertanyaan yang diberikan, baik oleh dosen ke mahasiswa ataupun mahasiswa ke dosen. Selain tatap muka, interaksi ini juga dapat berlangsung pada platform Google Classroom. Dalam proses asesmen, saya mengembangkan mata kuliah ini dengan model penilaian yang cukup kompleks, di mana unsur penilaiannya terbagi dari kehadiran, kuis, penugasan kelompok, case study, ujian tengah semester, dan team-based project learning. Model penilaian ini tentunya selaras dengan tujuan mata kuliah, di mana mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan teoritis, namun juga kemampuan praktikal dalam mengerjakan dan mempresentasikan hasil proyek riset pasar sederhana. Selain itu, presentasi penilaian juga telah dibahas secara seksama bersama dengan mahasiswa, agar mahasiswa dapat memahami proses penilaian yang akan berlangsung pada mata kuliah, sehingga diharapkan mahasiswa dapat menerapkan strategi yang efektif dalam mengejar hasil nilai yang dia targetkan pada akhir proses perkuliahan. Baik, selanjutnya saya akan memperlihatkan ilustrasi bagaimana pertemuan ketiga pada mata kuliah pengantar riset pasar ini berlangsung. Adapun topik bahasannya adalah penelitian kuantitatif, data primer, dan penelitian survei. Pada pertemuan ini, mahasiswa akan diberikan tugas kelompok, di mana mahasiswa akan secara langsung melakukan pengambilan data sederhana dengan metode survei. Nantinya, hasil survei yang telah dilakukan oleh mahasiswa akan dipresentasikan secara berkelompok. Di akhir pertemuan, mahasiswa juga akan melakukan refleksi atas proses pembelajaran yang ia alami pada saat itu. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Kita kembali lagi di mata kuliah pengantar riset pasar ya. Jadi seperti yang kalian ketahui bahwa riset pasar ini cukup penting pada industri retail, karena dengan riset pasar itu kita bisa kemudian memahami bagaimana yang namanya perilaku konsumen. Dengan memahami perilaku konsumen tentunya bisnis kemudian itu bisa menyesuaikan strategi apa sih yang cocok dengan perilaku konsumen yang ada ya. Nah, di pertemuan ketiga ini, minggu ketiga ini kita akan membahas tiga buah topik. Yang pertama penelitian kuantitatif, kemudian jenis data, dan penelitian survei. Nah, seperti minggu-minggu sebelumnya, pada kelas pengantar riset pasar ini nanti akan ada aktivitas riset di mana teman-teman mahasiswa akan melakukan sebuah kegiatan riset ya, mempraktekkan langsung. Jadi bisa memahami lah bagaimana sih itu riset sebenarnya dilakukan. Oke ya. Nah, ini konten materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama itu terkait penelitian kuantitatif. Kemudian ada jenis penelitian kuantitatif. Nah, nanti juga kita membahas terkait data primer dan data sekunder dalam penelitian. Kemudian ada penelitian survei dan nanti ada aktivitas riset. Oke ya, bisa dipahami ya? Oke, kita masuk ke pembahasan pertama terkait penelitian kuantitatif. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, secara umum sebenarnya penelitian itu ada dua. Ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif ya. Nah, untuk kuantitatif ini, seperti yang kalian bisa lihat, ini pendekatan sistematis untuk menyelidiki fenomena yang dapat diukur. Ya, namanya diukur itu biasanya dia itu terkait dengan data numerik atau angka-angka. Begitu ya, namanya kuantitatif ya, pasti ada angkanya ya.
Begitu. Nah, kemudian ciri-ciri kedua dari penelitian kuantitatif itu terkait nanti ada pengujian hipotesis. Nah, di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa hipotesis itu sebenarnya adalah dugaan. Seorang peneliti atau kelompok peneliti menduga bahwa fenomena tertentu itu terjadi. Bagaimana dugaan tersebut dibuktikan benar atau tidak? Ya tentunya dengan penelitian. Kemudian dengan hipotesis, kemudian penelitian kuantitatif ini akan menemukan pola, lalu menarik kesimpulan, melakukan generalisasi. Ya, seperti itu. Nah, untuk jenis penelitian kuantitatif sendiri itu sebenarnya secara garis besar ada 4. Yang pertama itu deskriptif, yang kedua itu korelasional, kemudian ada kausal komparatif dan eksperimental. Ya. Nah, kita masuk dulu ke pembahasan untuk masing-masing jenis penelitian. Nah, penelitian deskriptif secara sederhana itu bertujuan untuk menjelaskan sebuah fenomena saja. Jadi dia mendeskripsikan fenomena saja ya. Misalnya berapa banyak mahasiswa yang ada di sini, berapa banyak siswa yang menggunakan transportasi umum, ya. Misalnya berapa banyak sih orang yang kemudian menggunakan internet di Makassar misalnya. Dia cuma menjelaskan itu. Menjelaskan masing-masing dalam artian mendeskripsikan fenomena yang terjadi, ya. Nah, catatannya adalah hanya menjelaskan apa adanya saja. Begitu. Sedangkan untuk penelitian korelasional itu bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara dua variabel atau lebih. Ya, mungkin kalau teman-teman sering membaca artikel ilmiah, skripsi ataupun tugas akhir, itu biasanya kita menemukan penelitian korelasional. Ya, misalnya apakah ada hubungan antara jam belajar dengan nilai ujian? Toh? Apakah misalnya orang yang jam belajarnya banyak itu nilai ujiannya juga tinggi, ataukah misalnya justru jam belajarnya sedikit tapi nilai ujiannya tinggi, ataukah misalnya apakah ada korelasi antara tingkat pendapatan dan kepuasan hidup? Misalnya semakin tinggi gaji seseorang, apakah semakin puas dia terhadap hidupnya atau justru tidak? Seperti itu. Jadi sekali lagi dia menjelaskan hubungan antara dua variabel, ya. Gitu. Nah, umumnya riset-riset dalam dunia akademik memang dia berada di jenis penelitian korelasional. Kemudian ada penelitian kausal komparatif. Ya, namanya kausal dan komparatif berarti sebab akibat dan membandingkan, mengkomparasikan. Ini menguji kemungkinan hubungan sebab akibat setelah kejadian terjadi. Jadi ada kata sebab akibat dan setelah kejadian terjadi. Toh? Misalnya, apakah ada perbedaan hasil belajar antara mahasiswa yang mengikuti les privat dan yang tidak mengikuti les privat? Jadi intervensinya adalah apa yang dibandingkan kemudian adalah mengikuti les privat dan tidak mengikuti les privat. Toh? Apa yang menjadi sebab akibatnya adalah les privat dan hasil belajar. Apakah misalnya les privat ini mempengaruhi hasil belajar? Seperti itu ya. Nah, tidak memanipulasi variabel, hanya membandingkan kelompok yang sudah ada. Nah, ini yang ketiga, eksperimental, menentukan hubungan sebab akibat yang jelas antar variabel. Nah, ini agak rumit sedikit karena dia ada eksperimennya, ada pengujiannya. Nah, misalnya apakah metode pengajaran baru lebih efektif daripada metode lama? Jadi metode pengajaran baru itu diuji cobakan, dieksperimenkan. Lalu dibandingkan hasilnya apakah lebih efektif dibanding metode pembelajaran lama. Ya. Kemudian, apakah pemberian pupuk X meningkatkan hasil panen? Jadi ada intervensinya, diberi dulu pupuk baru dilihat apakah misalnya meningkatkan hasil panen. Seperti itu ya. Nah, ini melibatkan manipulasi variabel, independen dan kontrol ketat. Jadi yang menjadi pembeda sebenarnya pada riset eksperimental itu ada variabel kontrolnya. Dalam hal ini tadi metode pengajaran, kalau yang ini ada pemberian pupuk. Seperti itu ya. Jadi itu tadi 4 jenis penelitian yang secara umum ada dalam penelitian kuantitatif. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih. Siapa yang bisa menyimpulkan
dari keempat jenis penelitian tadi? Oke, silakan Gina. Jadi yang pertama itu dari kesimpulan saya itu ada penelitian deskriptif yang dimana menggambarkan fenomena, dan juga ada penelitian korelasional yang menemukan hubungan. Nah, bagaimana dengan dua penelitian lainnya? Ada yang mau menyimpulkan? Oke, silakan. Jadi dua penelitian yang lainnya itu ada yang pertama penelitian kausal komparatif, yang itu penelitian itu membandingkan kelompok yang sudah ada. Sedangkan penelitian eksperimental itu menentukan sebab akibat dengan keadaan yang ketat. Oke. Jadi penyimpulannya sudah sangat tepat ya, keempat jenis penelitian tadi. Saya kira Gina dan Lisda sudah menyimpulkan dengan sangat tepat dan membandingkan antara apa sih yang berbeda antara keempat jenis penelitian tersebut. Sebelum kita lanjut ke topik pembahasan selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Pertanyaannya itu biasanya dalam riset pasar itu jenis penelitian mana yang paling sering digunakan, Pak? Oke. Nah, tadi kan ada 4 jenis penelitian ya. Nah, yang biasanya paling sering kita temukan sebenarnya itu penelitian deskriptif. Itu sangat sering tuh. Misalnya berapa pengguna internet di Makassar, ya. Kemudian misalnya preferensi apa yang misalnya konsumen suka dan seterusnya. Itu biasanya kita temukan penelitian deskriptif. Makanya tadi saya jelaskan bahwa bahwa penelitian deskriptif itu paling sering didapatkan di riset pasar. Penelitian-penelitian lainnya meskipun dia penelitian kuantitatif juga, tapi biasanya dia ada penelitian akademik sifatnya. Kayak penelitian korelasional tadi itu sangat umum didapatkan dalam dunia akademik. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjut di pembahasan jenis data. Untuk jenis data sebenarnya mudah, itu ada 2 saja, data primer dan data sekunder. Data primer itu dia menjelaskan di mana data dikumpulkan langsung oleh peneliti, ya, dan kemudian diolah oleh peneliti, ya, seperti itu. Misalnya melalui metode survei, wawancara, FGD dan selanjutnya, di mana peneliti bertemu langsung dengan respondennya. Kalau data sekunder itu misalnya sudah ada data nih, entah itu di laporan bisnis, laporan pemerintah, data kependudukan, itu yang kemudian kita pakai tuh sebagai data-data awal misalnya jumlah penduduk, kan biasa kita menjelaskan ya, itu jumlah penduduk. Nah, itu sifatnya data sekunder. Seperti itu ya. Nah, jadi ada yang bisa menjelaskan perbedaan antara kedua data tersebut? Saya, Pak. Ya, silakan Alif. Kalau data primer itu hasilnya diolah dan diambil langsung oleh peneliti, sedangkan data sekunder itu data yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya dan diambil untuk digunakan untuk meneliti kembali, Pak. Nah, sekarang topiknya adalah penelitian survei. Nah, untuk aktivitas kelas hari ini kita akan melaksanakan sebenarnya penelitian survei sederhana ya. Begitu. Nah, penelitian survei itu sebuah metode pengambilan data yang sangat sering kita temukan. Biasanya menggunakan kuesioner penelitian ya. Begitu. Mungkin kalian teman-teman juga biasanya itu mendapatkan kuesioner penelitian ya, entah dari temannya atau siapa, dosen, itu biasanya mengisi kuesioner. Itu berarti sedang melaksanakan penelitian survei. Nah, penelitian survei ini sebenarnya itu mengumpulkan data dari sampel ya, yang kemudian mewakili populasi. Seperti itu ya. Nah, kenapa sih dalam riset pasar seringkali digunakan penelitian survei? Ya karena ini bisa cepat ya, seringkali juga murah, efisien dan tentunya akurat. Seperti itu. Kayak misalnya kita melakukan penelitian survei secara online, itu kita bisa dapatkan 100-200 responden misalnya per hari, dibandingkan misalnya harus turun ke lapangan atau melakukan wawancara dan seterusnya ya. Begitu. Ini juga tentunya sangat fleksibel ya. Begitu. Dan kalau hasilnya bagus, yang paling penting adalah sangat berharga bagi manajer. Karena kita bicara terkait riset pasar, maka hasil dari riset pasar itu harusnya bisa digunakan untuk pengambilan kebijakan seorang manajer. Seperti itu. Nah, namun ada kekurangannya nih. Misalnya kejujuran responden. Kadang misalnya responden tidak jujur dalam menjawab karena mengisi sendiri. Dan ada potensi bias respon.
Misalnya kalau dosen yang ngasih survei, saya ngisi baik-baik deh, nanti takut nilainya seperti apa begitu ya. Nah itu namanya bias. Nah itu yang biasanya terjadi pada penelitian survei, jadi harus dihindari. Nah salah satu challenge juga dalam penelitian survei adalah respon rate, dalam artian seberapa banyak sih sebenarnya orang yang ngisi. Misalnya kalau kita target respondennya 500, nah seberapa cepat bisa 500 itu tercapai. Itu namanya kita bicara terkait respon rate. Nah bagaimana meningkatkan respons rate-nya? Surveinya tidak boleh lama-lama, harus singkat, harus pendek. Makanya biasanya kita jelaskan di awal tuh, survei ini cuma bakalan berlangsung 3-5 menit misalnya. Itu untuk memberi ekspektasi kepada responden seberapa banyak dia harus menggunakan waktunya begitu ya. Yang kedua, biasanya kita juga memberikan engagement reports namanya. Hasil penelitiannya nanti kita kasih ke responden. Begitu. Nah, itu biasanya meningkatkan response rate. Nah, itu tadi penjelasan terkait penelitian survei. Sekarang kita akan masuk ke aktivitas riset, ya. Nah, untuk aktivitas riset ini saya sudah bagikan di Google Classroom dan kalian bisa lihat terkait cara pengerjaannya. Seperti biasa, karena ini aktivitas riset, teman-teman akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan sebuah simulasi ya. Jadi untuk aktivitas riset minggu ini itu akan saya bagi ke dalam 2 kelompok. Karena ini jumlahnya 5, berarti 3 orang, 2 orang. Akan diberikan iklan, setiap kelompok akan diberikan iklan. Nah, tugas teman-teman adalah menilai bagaimana respon si responden itu terhadap iklan yang teman-teman berikan, ya. Nanti akan saya beri waktu sekitar 15 menit, 15 sampai 20 menit untuk kemudian mengumpulkan responden sebanyak-banyaknya, bisa di sekitaran kampus ini, ya. Setelah itu akan saya beri waktu 10 menit untuk mahasiswa untuk kemudian menuliskan, ya, menuliskan jawabannya dalam bentuk diagram apa saja sih hasilnya. Kemudian nanti 5 menit untuk mempresentasikan, ya. Bisa dipahami sampai sini? Oke, berarti untuk aktivitas riset minggu ini akan kita mulai. Kelompok pertama akan mendapatkan iklan dari iklan Adidas, dan kelompok kedua nanti akan mendapatkan iklan dari IKEA, ya. Selanjutnya link untuk surveinya itu juga sudah saya berikan. Teman-teman sisa buka di Google Classroom, itu bisa langsung mengakses dan nanti memberikan kepada respondennya. Oke ya, jadi kita bisa mulai ya aktivitas risetnya. Oke, silakan. Nah, itu tadi aktivitas riset yang teman-teman laksanakan. Sekarang saya beri waktu ya, sekitar 10 menit untuk kemudian menyusun bahan presentasinya, melaporkan hasil risetnya seperti apa ya. Oke, saya persilakan kepada kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil risetnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil riset survei kami, yaitu tentang iklan Adidas. Oke, seperti yang bisa kita lihat, data demografi yang saya dapatkan adalah jumlah respondennya itu ada pria itu ada 9 dan wanita juga ada 10. Terus reaksi awal terhadap iklannya, yang pertama itu yang sangat positif ada di angka 6, yang positif ada di angka 7, dan netral ada di angka 5, dan negatif ada di angka 0, dan sangat negatif ada di angka 1. Emosi yang ditimbulkan itu
Yang pertama, kegembiraan itu ada respondennya 7, kebahagiaan itu ada 8, dan kesedihan itu ada 4. Terus pesan yang disampaikan, seberapa jelas pesan yang dikomunikasikan dalam iklan. Yang pertama sangat jelas, ada di angka 9, dan jelas ada di angka 7, dan netral ada di angka 3. Oke, itulah hasil paparan kami tentang iklan Adidas yang kami turun langsung tadi ke lapangan untuk melihat responden para yang nonton iklan Adidas tersebut. Oke, itu tadi hasil riset yang teman-teman paparkan ya. Jadi secara umum riset pasar seperti itu tadi kita cari tahu bagaimana sebuah iklan itu kemudian responnya di responden itu seperti apa. Nah, bisa tuh diterapkan bagaimana respon orang terhadap menu makanan, terhadap produk baru, service layanan baru yang kemudian bisnis sediakan begitu ya, kayak testing marketnya lah seperti itu. Nah, kita masuk di tahap terakhir, bagian terakhir pada pertemuan kita hari ini, yaitu terkait refleksi pembelajaran. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana pengalaman belajar yang teman-teman dapatkan hari ini melalui aktivitas riset yang ada? Ya, silakan, Iri. Menurut saya pembelajaran hari ini tentu sangat seru karena kami bisa mensimulasikan bagaimana pengambilan data lapangan melalui survei. Meskipun ini sifatnya praktik saja, tapi saya bisa membayangkan tantangannya ketika mengambil data di lapangan, misalnya bagaimana cara meyakinkan responden untuk mengisi kuesionernya. Jadi secara tujuan pembelajaran dari hasil refleksi teman-teman itu saya rasa sudah tercapai. Teman-teman bisa memahami bagaimana proses riset pasar itu berlangsung melalui metode survei ya. Meskipun ini sifatnya praktikal atau sederhana saja, tapi teman-teman sudah sebenarnya melakukan proses riset dari awal sampai selesai, ngambil datanya, olah datanya, dan kemudian mempresentasikan hasil risetnya seperti itu. Nah, secara umum sebenarnya seperti itulah kerja-kerja riset pasar. Meskipun misalnya tadi respondennya cuma 10 atau cuma 20, ya mungkin riset pasar respondennya 500, 1000, 1500 dan lebih banyak lagi begitu. Kenapa itu penting? Agar bisa mendapatkan banyak data dari responden, kemudian data-data tersebut kemudian bisa digunakan tuh oleh manajer, CEO atau siapapun dalam perusahaan untuk kemudian mengambil keputusan ya. Jadi saya kira sekian pertemuan kita hari ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Pertemuan minggu depan seperti biasa bacaan sudah saya upload di Google Classroom. Silakan teman-teman baca sebelum masuk dalam kelas sehingga nanti minggu depan teman-teman bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke? Terima kasih sudah datang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah tadi ilustrasi bagaimana mata kuliah pengantar riset pasar dengan metode DIY berlangsung. Semoga video ini dapat menjadi referensi bagi sivitas akademika, baik dosen, mahasiswa, ataupun tenaga pendidik lainnya mengenai bagaimana pendekatan delivery, interaction, dan assessment diterapkan di dalam proses pembelajaran. Sekian video ini saya buat. Saya Rahmat Syarif SEM Bus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.